Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan kuliah kita. Kita sampai pada pertemuan yang keempat ya. Masuk lapis yang ketiga, yaitu perseroan Islam. Kita share screen dulu. Oke, kita masuk hukum perseroan Islam. Nah, seperti biasa, ini adalah penataan pasar untuk lapis yang keempat. Dan lapis yang keempat ini sangat dominan karena sangat terkait dengan jantung ekonomi yang kemarin sudah kita singgung, yaitu bank dan pasar modal. Oleh karena itu, untuk menghukumi pasar modal itu kaitannya adalah dengan bentuk perseroannya. Baik, mari kita lihat. Sebagai pengantar, ini orang kapitalis ya, makanannya dolar. Ekonomi dunia saat ini telah dikuasai sistem ekonomi kapitalisme. Tidak hanya di bidang ekonomi, tapi seluruh bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, agama, dan sebagainya ternyata sekarang dikuasai ekonomi kapitalisme. Makanya ideologi ini lebih populer disebut dengan ideologi kapitalisme. Padahal asalnya kapitalisme itu kan hanya perbincangan di bidang ekonomi. Padahal ideologi itu penataan seluruh aspek kehidupan. Nah, kenapa ideologi ini kok dinamakan kapitalisme? Bukan demokrasi ya, demokraisme. Padahal yang harusnya menata kehidupan itu politiknya kan. Ternyata politiknya kalah sama kapitalisme. Bahkan semua bidang kehidupan ditekuk sama kapitalisme. Pertanyaannya kenapa? Kapitalisme bisa menguasai dunia, ternyata jawabnya adalah tidak lepas dari bentuk perseroannya. Jadi kata kuncinya itu bentuk perseroan kapitalisme. Inilah yang membuat dunia bisa dikangkangi. Tidak ada satupun negara yang tidak ditekuk oleh perseroan kapitalis ini. Termasuk mbahnya kapitalis. Amerika itu dikendalikan oleh perseroan ini. Jadi Bank Sentral Amerika yang bertanggung jawab menerbitkan dolar Amerika itu ternyata milik swasta. Dan bentuk perusahaannya adalah perseroan kapitalis yang dikenal dengan apa? Yang dikenal dengan perseroan terbatas. Atau kalau bahasa Inggrisnya apa? Limited corporation. Jadi kemarin yang kelas perbankan ada yang dari Malaysia. Kalau bahasa Malaysia apa? Persendirian berhad. Persendirian berhad. Kalau bahasa Indonesia, perseroan terbatas. Oleh karena itu, yang membuat ekonomi menjadi tidak seimbang, menjadi jomplang, bahkan terjadinya hegemoni ekonomi dunia itu karena bentuk perseroannya ini. Nah, inilah yang termasuk harus diperbaiki. Kalau tidak, selamanya jomplang terus.
Nanti kalau perseroan yang ditegakkan itu perseroan Islam, nah insya Allah pasarnya baru sehat. Dijamin sehat. Kalau tidak, sangat amat jomplang. Inilah yang disebut 1% bisa menguasai 99%. Sehingga slogannya buy 1%, of 1%, for 1%. Dari 1% oleh 1% untuk 1%. Itulah demokrasi. Demokrasi kapitalisme. Baik. Bagaimana perseroan dalam kapitalisme itu bisa terbentuk? Prosesnya bisa kita lihat. Yang pertama, beberapa orang yang melakukan pendirian perseroan akan membuat sistem perseroan. Lalu perseroan tersebut akan melempar sahamnya kepada khalayak untuk bisa menjadi anggotanya. Yang nomor dua, apabila waktu pendaftaran berakhir, maka diadakan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, untuk memberikan masukan-masukan tentang sistem perseroan dan menentukan Dewan Komisaris Perseroan. Yang nomor tiga, selanjutnya Dewan Komisaris tersebut akan mengangkat Dewan Direksi untuk mengoperasikan perusahaannya. Yang keempat, setiap pemegang saham berapapun jumlahnya berhak untuk hadir dalam RUPS. Suara didasarkan pada jumlah saham, bukan pada jumlah orang. Nah, ini nanti kita koreksi semua. Kalau melihat bagaimana pembentukan perseroan seperti itu, kayaknya kok sepele sekali ya. Memangnya ada masalah apa? Dan kenapa kebanyakan ulama juga tidak ada yang mengharamkan? MUI juga nggak pernah mempermasalahkan bentuk PT. Nah, ini memang tinjauannya harus sangat mendalam. Ternyata bentuk PT itu akan membuat perusahaan hanya akan dimiliki oleh para pemodal saja. Sehingga tenaga, pikiran, skill itu selamanya tidak pernah mendapatkan tempat di ekonomi kapitalis. Semuanya orang-orang pinter, orang-orang berilmu tinggi, yang memiliki keterampilan tinggi, itu tetap posisinya hanya sebagai buruh. Gara-gara apa? Nggak punya modal. Pokoknya di kapitalis kalau nggak punya modal selamanya jadi jongos, jadi buruh. Walaupun direktur utama, CEO, kayaknya keren ya direktur utama, itu jongos itu. Dia bukan pemilik perusahaan. Dia itu orang yang digaji yang sewaktu-waktu bisa dipecat. Kalau kinerjanya nggak bagus, nggak bisa membuat perusahaan labanya meningkat, pertumbuhannya nggak bisa naik, pecat saja. Gitu. Kenapa? Karena dia itu hanya buruh sebenarnya. Dan keuntungan bersih perusahaan 100% akan dinikmati para pemodal saja, para pemegang saham saja. Ini yang dulu dihabisi, dikritik habis oleh Karl Marx. Semester 1 ya, semoga masih ingat. Ini zolim ini. Istilahnya karena apa? Terjadi surplus labor and value. Makanya dibuat teorinya, surplus and labor value theory. Teori nilai lebih buruh atau tenaga kerja yang dimakan oleh juragannya. Juragan nggak ikut kerja sama sekali. Dia nggak ikut terlibat dalam pekerjaan. Tapi mengeruk habis semua keuntungan. 100% keuntungan diambil oleh pemegang saham. Itu penindasan kaum pekerja, kaum buruh yang memiliki tenaga oleh kaum pemilik modal. Nah, ini nanti kita lihat solusinya Islam bagaimana. Solusinya Islam tidak seperti sosialis. Kalau sosialis malah dihabisi semua pemodal itu. Saking bencinya terhadap kaum pemilik modal, dihabisi semua. Itu solusi yang radikal. Harusnya yang radikal itu komunis itu. Kenapa sekarang jadi Islam yang radikal? Padahal Islam memberikan solusi yang paling adil.
Nanti bisa kita lihat. Tidak se-ekstrim sosialis komunis. Sekarang Islam bisa sama-samakan dengan PKI. Ya Allah, saya doakan kalau nggak tobat, semoga disiksa dalam neraka yang menyala-nyala. Kecuali kalau tobat. Tapi kalau sudah buat undang-undang kayak gitu, itu sudah memunculkan dosa investasi. Berat caranya, cukup tobat saja nggak bisa. Nanti akan digugat oleh korban-korbannya. Itu bahayanya dosa investasi. Kaum pemilik modal tanpa bekerja, mereka akan terus mendapatkan kekayaan, dan nanti kekayaannya bisa untuk diinvestasikan lagi. Mereka nggak kerja, untungnya besar, dapat langsung diinvestasikan. Saya dulu waktu diundang di Freeport, saya pernah nanya-nanya, Freeport itu untung bersihnya berapa? Dulu masih jaya-jayanya dulu. Ya, mereka nggak mau terus terang, itu data rahasia perusahaan. Tapi saya tanya, Freeport tuh bayar pajak berapa 1 tahun? Nah, ketika mereka ngomong, ya sekitar 50 triliun. Ketahuan kan, kalau pajaknya 50 triliun, paling enggak mereka bisa mendapatkan penghasilan 500 triliun 1 tahun. Coba bayangkan kalau 500 triliun, punya saham 1% saja. 1%-nya 500 triliun berapa? Sudah 5 triliun itu, 1% saja. Setahun dapat 5 triliun itu kan pingsan kita itu. 7 turunan nggak habis itu. Termasuk keturunan yang ke-8 tetap kaya itu. Jangan khawatir. Itu baru 1 tahun. Cuma 1% aja. Apalagi punya 10%. 10% sudah 50 triliun. Kayak pajaknya itu. Saya pernah juga diundang di Kalimantan ngisi di perusahaan sawit. Saya nggak usah sebut namanya. Itu punya lahan 100.000 hektar. Itu baru 100.000 hektar. Bagaimana yang punya 5 juta hektar, itu seluruh Provinsi Jawa Timur 5 juta hektar. Nggak mungkin kalau bentuknya nggak PT, nggak mungkin. Itu 100.000 hektar aja, saya tanya. Nah, ini karena teman-teman sendiri yang kerja di situ, jadi direksinya. Mereka dulu sudah merasa bangga. Kenapa? Gaji pokoknya saya jadi direksi 50 juta. Wah, seneng kan? Lulusan Fakultas Pertanian ya teman-teman sendiri. Malah nyindir saya. Kamu itu cuma jadi dosen nih, gajinya berapa? Kerjanya sak dus, gajinya sak sen. Mending di perkebunan kayak gini. Ya, gaji pokoknya 50 juta, ya jelek-jeleknya take home pay ya bisa 75-80 lah per bulannya. Terus saya tanya, sebenarnya keuntungan bersih ini berapa gitu? 100.000 hektar itu dapat berapa? Dia bisa ngitung 20 triliun itu. Bersih loh itu 20 triliun. Coba kalau yang punya saham 1% saja dari 20 triliun itu berapa? Nggak usah kerja itu, nggak usah kerja. Mengerikan kan? Bisa apa? Sebulan dapat 20 miliar, 200 miliar aja sudah pingsan itu. Itu kelapa sawit itu. Ya kalau dia misalnya penghasilan sehari 1 miliar ya, itu dipakai apa coba? Kalau nggak terus untuk beli saham lagi. Akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Pasti jomplang. Gara-gara apa? Bentuk perseroannya. Nanti yang harus kita salahkan itu PT-nya, bentuk PT-nya yang salah. Harus berani tegas. Ini mohon yang ikut kuliah ini, kalau mau jadi pakar ekonomi Islam harus berani tegas. Ini penyebab jomplangnya ekonomi, terjadinya hegemoni ekonomi itu karena bentuk perseroannya.
Dan sekarang mari kita nilai dalam tinjauan hukum buat I. Ingat, hukum Islam itu ada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum buat I. Nah, hukum buat I ini lebih mendasar. Hukum buat I itu hukum yang menghukumi hukum taklifi. Itu nanti semester 6 kita bahas. Lama banget ya. Semester 6. Apa bedanya hukum taklifi dengan hukum buat I? Oh enggak lah, semester 4. Semester 4 sudah muncul nanti. Ini yang semester 4 sudah jalan. Angkatan pertama, nanti jadi pakar ekonomi Islam pertama, enggak tahu. Kalau udah lulus nanti wisudanya gimana? Tanya rektornya itu. Wisudanya virtual. Siap diterjunkan menjadi apa? Pakar-pakar ekonomi yang mengguncang dunia persilatan. Nah, kalau tinjauannya itu hukum buat I, nanti bicaranya bukan halal haram. Kita tidak mengatakan PT itu haram. Tinjauannya bukan haram, tapi sah atau batal. Itu tinjauan hukum buat I. Karena kalau sudah disebut batal, semua bangunan di atasnya itu jadi haram semua. Hukum buat I itu seperti sholat, sebagus apapun sholat, tapi nggak wudhu. Nah, itu kan batal itu. Nggak ada nilainya semua itu. Amal kalau disebut batal itu nggak ada nilainya semua. Kayak nikah, kalau rukun-rukunnya tidak terpenuhi, misalnya ijab kabulnya tidak sah, itu batal, maka semua amalnya itu haram semua. Dan tidak bisa ditobati. Agar halal harus diulang lagi. Sampai sah, baru nanti amalnya halal. Nah, ini PT juga harus kita tinjau. Yang pertama, ternyata pada PT tidak ada dua pihak yang melakukan ijab kabul secara sempurna. Nah, kayak nikah kalau ijab kabulnya batal kayak apa coba? Kalau nikah aja serius bahas ijab kabul. Dulu saya pernah jadi saksi, ijab kabulnya jawabnya grogi gitu. Ya gitu. Terus tanya, gimana? Sah tidak? Tidak, semua bilang tidak. Ulangi. Semakin kemeringet itu. Jawabnya grogi lagi gitu loh. Yang disebut sah apa? Langsung gitu. Tidak ada jeda. Sesuai dengan teori jual beli kan dulu. Tidak boleh ada fasil, pemisah antara ijab dan kabul. Tidak boleh saya terima nikahnya, nah gitu, atau kabul tuh sah, nah baru 3 kali baru lulus. Tapi kalau PT nggak pernah ditinjau, ijab kabulnya sah apa tidak? Ternyata tidak sah. Kenapa? Karena dalam PT tidak ada pihak yang bertindak sebagai pengelola. Yang ada itu hanya pertemuan pemodal dengan pemodal. Dengan pemodal dengan pemodal. Itu kumpulan syarikul mal. Modal ketemu modal tidak bisa terwujud ijab kabul yang sempurna. Karena yang disebut ijab kabul itu harus ada pihak yang mengijab dan ada pihak yang mengkabul. Misalnya saya ketemu Mas Ali. Mas Ali, saya punya uang 100 juta. Maukah mengelola uang 100 juta saya untuk bisnis? Kalau Mas Ali menganggap, ya saya mau, nah itu namanya kabul. Coba kalau saya bawa uang 100 juta, Mas Ali mau nggak mengelola uang saya 100 juta untuk jadi sebuah bisnis? Oh, saya juga punya uang 200 juta. Terus gimana? Kita kumpulkan saja. Terus yang menjalankan bisnis siapa? Ya sudah, kita ngangkat orang, kita gaji untuk menjalankan bisnis. Nah, berarti tidak pernah terwujud ijab kabul. Itu modal ketemu modal. Tidak sah. Kenapa? Nanti kita bisa menilainya dari definisi sirkah.
Karena sirkah itu mengharuskan kerjasama dua belah pihak atau lebih untuk mewujudkan sebuah usaha. Bukan hanya ngumpul-ngumpulin duit saja. Itu saya analogikan kalau di buku saya ibarat perempuan menikah dengan perempuan. Itu walaupun pakai hijab kabul ya tetap tidak sah. Kok nekat berumah tangga, terus gimana bisa punya anak? Malah menyewa laki-laki dibayar untuk menghamili dirinya. Nah, itulah PT itu. PT itu perempuan menikah perempuan. Jijik kan? Tidak sah itu. Akibatnya apa? PT dianggap hanya merupakan kesepakatan sepihak saja terhadap syarat tertentu, bukan merupakan kesepakatan dua belah pihak. Sehingga akad pembentukan PT adalah tidak sah. Nah, kalau batal itu mengerikan, mengguncangkan dunia persilatan. Jangan bilang haram ya, batal. Nah, itu lebih ngeri lagi. Saya biasanya contohnya kan, kalau suami menempeleng istri itu hukumnya apa? Haram. Nah, itu pelanggaran hukum taklifi. Pelanggaran hukum taklifi bisa ditaubati. Tapi kalau yang dilanggar hukum wad'i, nggak bisa ditaubati. Itu apa? Kalau akad nikahnya tidak sah, ya sudah. Dianggap berzina terus selamanya. Tidak bisa ditaubati. Mau istighfar terus tetap nggak diterima. Caranya sah gimana? Harus diulang lagi. Nah, konsekuensinya apa? Panjang ini konsekuensinya. Konsekuensinya kalau PT batil, saham yang diterbitkan oleh PT juga batil. Maka jual beli saham di pasar saham juga batal. Semua bentuk transaksi jual beli saham di pasar modal itu tidak sah. Batal. Berarti apa? Stock exchange atau pasar modal harus ditutup. Disyariahkan tidak bisa. Kalau mau mensyariahkan harus dimulai dari PT-nya. Nggak bisa mensyariahkan pasar modal. Itu zulit. Zulit. Bukan sulit, kalau sulit bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, zulit. Harus fasih. Kayak bank kemarin. Bank itu kalau mau disyariahkan, dia zulit. Walaupun tetap bisa. Buktinya apa? Kita buka kelas perbankan kan. Untuk memberi sedikit harapan. Karena nunggu tegaknya khilafah lama banget. Nanti cari modal nggak dapat-dapat. Ya sudah, solusi darurat harus dibuat. Ini saya juga sudah banyak tanya, hukum crowdfunding ini gimana? Mintanya apa? Crowdfunding syariah. Kemarin sudah ada yang konsultasi. Mau bikin crowdfunding syariah. Wah, saya jelaskannya harus dari mulai sirkah, hukum-hukum sirkah harus paham. Kalau hukum sirkah paham, mau bikin crowdfunding nggak apa-apa. Ini solusi darurat. Jadi nanti ada pasar modal syariah swasta. Ya bisa aja. Bikin crowdfunding sendiri. Asal nanti ketentuan sirkahnya dipenuhi. Silakan, nggak ada masalah. Kalau halal jangan diharamkan, gitu loh prinsipnya. Oke. Sekarang kita lihat perseroan Islam. Pengertian sirkah itu apa? Secara bahasa dulu. Ini nanti diambil filosofinya, makna bahasa itu. Dalam Islam kadang-kadang makna bahasa itu perlu. Seperti kata jilbab. Jilbab itu definisi syar'inya malah mengikut definisi bahasa. Dikembalikan kepada pengertian jilbab menurut orang Arab. Gitu. Kadang-kadang perlu makna bahasa. Sirkah makna bahasanya apa? Asirkatu fil lughah khaltun nisbaini fasoidan bikhaitsu la
Yutamayyisul wahidi anil akhar. Sirkah menurut bahasa itu apa? Mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak bisa dibeda-bedakan lagi satu dengan yang lainnya. Nah, ini filosofinya apa? Nanti kita bahas. Yang disebut sirkah itu harus melebur. Sirkah itu harus menyatu. Sirkah itu harus menyatu. Kalau nggak mau menyatu ya jangan sirkah. Jadi ibaratnya memang sirkah itu kayak menikah. Orang yang mau menikah harus siap melebur jadi satu, suami istri. Harus satu visi, satu pemikiran, satu langkah, satu gerak. Kalau mau sirkah juga harus kompak gitu loh. Segala sesuatu dibicarakan seperti suami istri. Itu mana sirkah secara bahasa. Wah, Jogja mulai hujan deras ini, angin kenceng. Semoga listriknya aman. Nanti kalau listriknya tiba-tiba mati, mohon maaf. Karena listrik itu termasuk kebutuhan umum. Sudah dibahas. Nah, yang paling penting pengertian sirkah secara syar'i. Saya tutup dulu. Anginnya kenceng. Pengertian sirkah secara syar'i, nah ini saya selalu ingatkan, ini nanti kalau di semester 4 kita bahas ya, 4 dan 5. Yang disebut ta'rif syar'i itu apa? Kita kasih bocoran sedikit. Ta'rif syar'i itu adalah hukum syariat yang bersifat kulliyah. Jadi ta'rif syar'i itu sudah merupakan hukum syariat, tapi bersifat umum, bersifat global, sehingga nanti ta'rif itu bisa digunakan untuk menghukumi perkara-perkara juz'iyah. Kita bisa menilai PT itu benar apa salah hanya dengan berangkat dari ta'rif ini. Bisa itu. Semua ta'rif itu berlaku. Saya dulu pernah menjelaskan tentang MLM. MLM hukumnya haram. Kenapa? Karena ada samsara ala samsara. Kenapa samsara ala samsara haram? Dalilnya apa? Dalilnya adalah ta'rif syar'i. Ta'rif dari samsara. Nah, caranya gitu. Duh, masa kayak gitu dipakai dalil? Nah, kita harus paham. Itu nanti semester 4 dan 5. Jadi kalau nyebut dalil itu bukan cuma Quran sunnah, maunya Quran sunnah terus. Ikut kuliah Qor Isaac biar tidak deso gitu. Agak-agak paham dikit lah. Apa-apa mintanya Quran dan sunnah. Padahal dalil itu tidak hanya Quran dan sunnah. Termasuk ta'rif syar'i ini bisa digunakan sebagai dalil. Asirkatu sar'an hiya akdun bainasna ini fa'aksaro. Yattafiqoni fihi alal qiyami bi amalin maliyin bi qasdir ridhi. Yang disebut sirkah itu apa? Akdun bainasna ini, akad dari dua belah pihak, fa'aksaro atau lebih, yattafiqoni fihil alal qiyami bi amalin maliyin. Yang bersepakat di dalamnya untuk melakukan amal usaha. Nah, itu kata kuncinya. Ini kalau dilanggar sudah nggak bisa disebut sirkah. Maka kalau nanti ayel-ayelan tetap menyebut PT itu sah, PT itu halal, dia harus menyebutkan, harus dibalik, dia harus menyebutkan dalilnya. Terutama apa? Apa definisi sirkah menurut Anda? Dan itu harus ta'rif yang dibuat oleh ulama, tidak boleh. Karena ta'rif itu produk ijtihad. Yang digali dari nas-nas Quran dan Sunnah. Nah, itu prosesnya kan panjang untuk membuat ta'rif itu.
Ini bukan pekerjaan kayak saya ini, saya bukan ulama. Makanya tinggal ambil aja takrif menurut ulama. Tapi nanti kalau perbedaan ya dipilih yang kuat. Jadi kata kuncinya apa? Alal qiyami bi amalin maliyin. Kesepakatannya itu harus dalam rangka melakukan usaha bisnis. Jadi tidak boleh, maknanya apa? Tidak boleh hanya kumpulan modal ketemu modal, itu namanya modal madul. Tidak sah itu sirkahnya. Because dirifhi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Berarti ini aktivitas bisnis, ini tijariyah. Ini tijariyah. Kemarin ada yang tanya ke saya, bolehkah dalam sirkah itu nanti 5% digunakan untuk yayasan amal kemanusiaan? Saya bilang enggak boleh. Karena yayasan amal kemanusiaan itu aktivitas tabaruah, jangan dicampur-campur. Kalau dia minta share 5%, itu atas dasar apa? Kalau dia nggak punya kontribusi apa-apa dalam bisnis itu, ya jangan dikasih share, nggak boleh. Dulu ada yang share-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah ngawur lagi. Tapi berkembang pesat, iya belum tentu yang berkembang pesat itu benar. Allah kok dikasih share itu untuk apa? Kalau kita memberi share, itu harus ada kontribusi, dan kontribusi nanti pilihannya 3 kemungkinan. Apakah tenaga saja, atau modal saja, atau modal dan tenaga. Kalau nggak ikut apa-apa, jangan dikasih share. Terus solusinya gimana? Ya nanti kalau ada yang mau membagi bagiannya kepada yayasan itu boleh setelah bagi hasil. Setelah bagi hasil silakan bantingan. Janji sendiri sana, janji tinggal janji. Bulan madu. Oke. Hukum sirkah itu boleh, jaiz. Dalilnya dari takrir Rasul. Nah, takrir Rasul itu apa? Nanti semester 4. Kenapa diamnya Rasul itu bisa menjadi hukum syariat? Yang kedua ada qaul Rasul juga dari hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah dalam redaksi Rasul. Makanya awalan hadis qudsi selalu qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, itu ciri-ciri hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala ana salisus syarikaini malam yakhun ahaduhuma sahibahu fa in khana kharajtu min bainihima. Saya ini, Allah ya yang berfirman, saya ini akan menjadi pihak ketiga dari dua pihak yang bersirkah. Malam yakhun ahaduhuma sahibahu, selama yang bersirkah itu tidak berkhianat. Kalau sampai ada yang berkhianat, fa in khana kharajtu min bainihima. Saya akan keluar dari sirkah itu. Wah, enak kan? Sirkah itu barokahnya besar. Ini komentar ulama. Apa yang dimaksud Allah ikut? Itu Allah memberi barokah. Bukan minta share. Ngapain Allah minta share? Allah itu nggak butuh duit, nggak butuh bagi hasil. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, siap memberi barokah, limpahan barokah, tapi memberi syarat. Syaratnya apa? Jangan ada yang berkhianat. Maknanya apa? Sirkah itu kuncinya cuma satu, yaitu apa? Amanah. Selama amanah, semua yang bersirkah, Allah akan ikut terus dalam sirkah itu. Barokahnya besar. Nah, kalau Allah sudah ikut, siapa yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu menunjukkan memang apa? Yang paling berat dalam sirkah itu memang amanah. Karena untuk khianat itu sangat mudah. Dalam sirkah itu kan nanti semua pihak itu sama, nggak ada atas, nggak ada bawah, itu memiliki secara bersama. Memiliki perusahaan secara sama.
Tidak bisa saling memecat. Kalau komisaris kepada direksi bisa mecat. Kalau sirkah nggak bisa. Kalau ada satu yang khianat, khianatnya sirkah itu gimana? Diam aja nggak ikut terlibat apa-apa, diam aja nggak ikut kerja. Kalau yang lain kerja keras, nanti dapat keuntungan kan dibagi sesuai dengan nisbahnya. Cuma diem aja nanti dapat terus bagi hasil. Itu namanya khianat. Dan Allah ngerti kok siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang khianat. Cirinya apa? Nanti Allah kalau sudah keluar, itu berarti apa? Sudah tidak barokah. Sudah tidak barokah. Oke. Sekarang kita lihat rukun-rukun sirkah. Yang pertama ada dua belah pihak yang berakad. Seperti biasa ya, selalu 3. Kemudian ada objek akad. Yang ketiga ada sigat akad. Nah, dari rukun ini juga kelihatan bahwa sirkah yang sah, 3 rukun ini harus terpenuhi, terutama yang nomor 2, yaitu apa? Ada amal dan atau modal, gitu loh. Kalau modal malah tidak wajib, makanya dan atau modal. Tapi yang wajib ada apa? Amal. Maknanya apa? Kalau bersirkah tidak ada amal usahanya, hanya kumpulan modal saja, malah tidak sah. Kenapa? Satu rukun tidak dipenuhi. Nah, ini langkah kedua kalau ada yang ngeyel lagi. Yang bilang PT itu sah, harus bisa menunjukkan rukun-rukun PT-nya. Rukun-rukun sirkahnya. PT yang asli ya, PT yang asli, objek yang kedua ini tidak ada. Amal ini nggak ada. Yang ada hanya mal saja, nah modal saja. Dan itu tidak sah. Kalau sudah disebut rukun, kalau nggak terpenuhi, tidak sah. Karena rukun yang kedua itu disebut sah itu harus ada objek akadnya. Objek akadnya adalah amal usaha. Kita ngumpul-ngumpul nggak ada amal usahanya, bukan sirkah. Itu kumpulan apa? Ya, kumpulan orang mau kongko-kongko. Atau mungkin mau kumpul-kumpul untuk melakukan amal sosial, atau mungkin amal dakwah. Ini amalnya harus amal bisnis. Dan atau modal. Nah, modal itu berarti tidak wajib. Bisa ada, bisa enggak. Yang wajib apa? Harus ada pekerjaannya, amalnya. Dua belah pihak ini harus ada yang bertindak sebagai pengelola, gampangnya begitu. Kalau enggak bisa disebut sirkah. Ini saya agak kenceng karena sekarang udah mulai rame. Karena saya kan diiklankan terus di Facebook itu. PT batal itu cuma dicuplik-cuplik. Ya Allah, saya digebuki sana sih gara-gara nongol di Facebook. Facebook ad itu, iklan itu sama tim UDC yang bikinkan tim itu, saya juga nggak ngerti. Pokoknya rekaman saya dipotong-potong itu, PT batal diserbu sana sini. Nah, tapi serbuannya masih sopan. Kenapa MUI nggak mengharamkan selalu gitu? Kenapa MUI nggak mengharamkan? Karena MUI nggak ikut Core Isaac, nah gitu aja. Biar Core Isaac agak keren. Kemarin Core Isaac sudah dapat salam dari Adi Warman Karim ya. Ada pesertanya. Sahabatnya Adi Warman Karim. Lumayan. Siapa tahu Adi Warman Karim ikut Core Isaac. Itu Dewan Pakarnya MUI. Saya udah sering sama beliau satu forum. Ya, beliau ilmunya sangat hebat. Baik, sekarang kita lihat macam-macam sirkah. Sirkah dibagi 2 macam, yaitu sirkah amlak
dan sirkah akad. Sirkah amlak itu sirkah hanya kepemilikan saja. Hanya kepemilikan saja. Nggak ada bisnisnya, nggak ada bisnisnya. Seperti kelas Core Isaac ini dapat hadiah mobil dari Pak Adi Warman Karim misalnya. Terus untuk apa? Ya untuk dimiliki bersama. Kalau nanti piknik-piknik, semua boleh memanfaatkan itu. Tapi tidak untuk bisnis. Kalau nanti mau dipakai bisnis, mau disewakan harus masuk sirkah akad. Nah, sirkah akad nanti kita bagi 5. Yang pertama, sirkah inan. Yang kedua, sirkah abdan. Yang ketiga, sirkah mudorobah. Yang keempat, sirkah wujuh. Yang kelima, sirkah mufawadah. Oke, kita lihat satu-satu. Sirkah inan adalah sirkah antara dua pihak atau lebih yang semuanya berkontribusi modal dan semuanya berkontribusi amal. Nanti kita lihat, semua sirkah Islam pasti ada kontribusi amal, itu pasti ada. Kalau nggak ada kontribusi amal, tidak sah sirkahnya. Kalau ini dua-duanya kontribusi amal dan mal. Itu namanya inan. Dan modal harus berupa uang. Tidak boleh barang. Aslinya, hukum aslinya. Tetapi masih boleh barang itu jadi kontribusi modal asalkan bisa dihitung nilainya. Jadi harus ditaksir nilainya. Qimatul urud. Dihitung nilainya. Jadi yang ditulis dalam akuntansi itu bukan rumah, bukan begitu. Tapi 1 miliar. Jadi harga rumahnya 1 miliar. Makanya kalau mau jadikan rumah itu jadi apa? Jadi sirkah itu harus siap kehilangan miliknya. Karena sirkah itu memindahkan milik pribadi menjadi milik bersama. Makanya tidak boleh kontribusi modal itu hanya dalam bentuk sewa rumah. Itu nggak boleh. Tidak sah. Karena sewa itu hanya kepemilikan manfaat. Jadi hanya mengambil manfaat, berpindah manfaat saja, tapi tidak berpindah milik. Tidak sah. Karena yang disebut sirkah itu memindahkan milik. Dari milik pribadi menjadi milik bersama. Oke. Skemanya seperti ini. Pengelola, pemodal, pengelola, pemodal. Semua pihak menjadi pengelola dan pemodal. Terus tata cara pembagian keuntungan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kerugian dibagi sesuai porsi modal. Nah, ini yang membedakan dengan kapitalis. Kalau kapitalis kan langsung mengikuti porsi modal. Karena memang nggak ada tenaga, nggak ada. Sama sekali tidak menghargai tenaga. Kalau dalam Islam enggak. Kaidahnya seperti ini. Al-wadi'atu 'alal mal wa ribhu 'ala mastolahu 'alaihi. Kerugian itu didasarkan pada besarnya modal, sedangkan keuntungan berdasarkan pada kesepakatan. Kenapa keuntungan tidak boleh tidak mengikuti modal saja? Kalau cuma mengikuti modal, nanti yang tidak punya kontribusi modal, tenaga, atau yang hanya punya kontribusi tenaga nggak ada harganya. Nanti bisa saja sirkah inan itu misalnya Mas Ali 1 miliar. Terus ikut terlibat dalam bisnis. Saya 100.000 ikut terlibat dalam bisnis. Terus kesepakatannya berapa? 50-50. 50%, 50%. Loh kok nggak adil itu? Masa 1 miliar banding 100.000 kok bagi hasilnya 50%, 50%. Kalau omongannya kayak gitu, itu berarti kapitalis itu. Itu omongannya kapitalis. Kenapa? Kita membagi 50-50, 50%, 50% itu karena tidak hanya ditinjau dari kontribusi modal, tapi juga mungkin pengalaman, mungkin skill. Saya sudah tua, sudah pengalaman, sudah banyak makan asam garam. Mas Ali jarang makan garam.
Baru lahir kemarin. Belum pengalaman. Walaupun punya uang 1 miliar, nilai 1 miliar itu sama dengan pengalaman saya yang cuma 100.000 itu. Duit saya 100.000, tapi pengalaman saya itu sama dengan 1 miliar, gitu loh. Itu keadilan Islam begitu. Tapi kenapa kalau rugi itu dasarnya persentase modal? Wah, ini nggak adil lagi. Kasihan Mas Ali yang duitnya banyak, kalau rugi nanggungnya paling banyak. Iya. Adil nggak adil, kenapa? Kenapa unsur kontribusi tenaga itu nggak dihitung? Karena di dalam sirkah tidak boleh ada gaji. Kalau mengelola itu tidak digaji, maknanya apa? Kalau dia sudah mengelola berbulan-bulan nggak ada keuntungan, berarti dia rugi apa? Rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Mengelola usaha nggak ada keuntungan, itu ruginya sama dengan rugi uang. Makanya filosofi sirkah itu yang disebut punya hak terhadap bagi hasil itu kalau ada kontribusinya. Kalau dia menyetorkan uang, maknanya yang bekerja itu uangnya. Kalau dia nggak punya uang tapi punya tenaga, yang bekerja tenaganya, itu harus diberi kontribusi bagi hasil. Oleh karena itu kalau rugi, yang cuma kontribusi modal menanggung rugi berdasarkan modal. Kalau yang cuma tenaga, ruginya apa? Rugi tenaga tidak digaji. Itu nilainya sama dengan rugi uang gitu loh. Ini menjelaskannya agak susah. Kalau cuma sepintas, wah, sistem bagi hasil Islam nggak adil. Rugi berdasarkan modal, kalau untung berdasarkan kesepakatan. Wah, ini nggak adil. Wah, perlu sekolah di Core Isaac. Agak susah menjelaskannya. Nanti lebih jelas lagi kalau mudorobah. Sekarang abdan. Abdan itu paling enak, paling lezat. Malah nggak ada modal sama sekali. Sudah bisa jalan dalam Islam itu. Harusnya kalau ada perizinan perusahaan itu PT kan harus ada penyetoran uang. Kalau nggak ada penyetoran uang nggak bisa. Harus ada tanda bukti. Misalnya minimal 100 juta misalnya. Atau minimal 50 juta. Itu harus ada rekening bukti penyetoran. Walaupun cuma untuk formalitas. Nanti setelah itu ya ditarik lagi. Kalau dalam Islam, dengkul ketemu dengkul, minta izin bisa keluar perusahaannya. Namanya apa? Perseroan abdan gitu. Jadi nanti ada PI, perseroan inan, ada PA, perseroan abdan. Nanti diganti itu. Hukum-hukum Belanda ganti semua. Kalau hukum Belanda itu kan Nomanditer Vendoschaat, itu PT. Terus Komanditer Vendoschaat, itu CV. Terus ada firma. Terus ada koperasi, itu ganti aja. Kontribusi kerja itu tidak harus sama. Bisa pikiran ketemu fisik, itu bisa. Misalnya insinyur dengan tukang batu. Penulis buku dengan pencetak buku, itu bisa. Tidak harus sama. Skemanya seperti ini. Pengelola ketemu pengelola, kemudian bikin proyek bisnis. Mudah kan? Nah, syaratnya harus pekerjaan yang halal, tidak boleh pekerjaan yang haram, dan bagi hasil didasarkan pada kesepakatan. Boleh sama, boleh tidak sama. Oke, nomor 3, mudorobah. Kadang-kadang disebut kirot kalau dalam fikih. Sirkah mudorobah itu satu pihak kontribusi modal, satu pihak kontribusi tenaga, itu aslinya. Nah, ini yang harus dipahami dalam mudorobah.
dalam sirkah ini kewenangan melakukan pengelolaan atau tasarruf itu hanya di tangan pengelola saja yang disebut mudhorib atau amil. Berarti pemodal tidak boleh ikut mengelola, tidak boleh. Tidak boleh ikut campur, apalagi ngatur-ngatur. Kayak dewan komisaris itu kan kekuasaannya paling tinggi. Kalau dalam Islam malah nggak boleh. Yang punya modal malah nggak boleh ngatur. Tuh, modal saya di sini 1 miliar, kok kamu nggak nurut saya? Nggak bisa, itu berarti nggak paham sirkah. Sampean kapitalis. Tolong keluar dari sini. Kapitalis masuk neraka. Galak banget itu. Tapi, nah ini ada tapinya. Pemodal boleh memberi syarat. Nah, sebelum akad ditandatangani, boleh memberi syarat. Misalnya, saya mau ngasih modal, syaratnya hanya untuk bisnis kuliner saja, itu boleh. Dan pengelola harus taat dengan syarat itu. Nah, mudhorobah itu ada 3 skema. Ya. Skema 1, modal ketemu pengelola, pemodal ketemu pengelola. Skema 2, nah ternyata pihak yang satu bisa pengelola plus pemodal. Intinya mudhorobah selalu ada pemodal murni, itu aja pegangannya. Tapi kalau hanya ada pengelola murni malah nggak boleh. Nggak ada namanya. Yang lain pengelola pemodal, terus ada satu pengelola tok, itu nggak boleh. Udah dia setor 10.000 aja udah sah. Tapi kalau ada pemodal satu saja, yang lain pengelola pemodal itu sah, disebut mudhorobah. Atau pemodalnya lebih dari satu, pengelola pemodal lebih dari satu juga boleh, itu skema 3. Pembagian keuntungan dan kerugian itu sama seperti tadi. Sama seperti Inan tadi. Keuntungan dibagi hasil didasarkan pada kesepakatan, kerugian ditanggung pengelola, ditanggung pemodal saja. Tetapi ada satu catatan, kalau pengelola itu lalai, tidak amanah, kok rugi, itu pengelola ikut nanggung kerugian. Atau pengelola menyimpang dari syarat yang diminta oleh pemodal, itu juga ikut nanggung kerugian. Nah, itu catatannya seperti itu. Oke, sekarang nomor 4, sirkah wujuh. Ternyata sirkah wujuh itu banyak yang salah paham itu. Sirkah wujuh itu sirkah yang mendasarkan pada wajah. Karena dia tokoh, dia seorang terkenal, dia seorang ustadz, dia seorang yang ahli, terkenal di tengah masyarakat. Tapi terkenal apa? Terkenal karena kepiawaian dia dalam bisnis. Bukan karena hanya artis terkenal saja, wajahnya cantik, jelita. Kemudian disuruh sirkah wujuh, yaitu apa? Namanya dipakai dalam sirkah itu terus menjadi sirkah wujuh. Nah, itu salah itu. Nah, sering yang terjadi sirkah wujuh kayak gitu. Pokoknya ngambil nama artis, namanya dipasang, terus nggak ngelakukan apa-apa, dia dapat bagi hasil terus karena wajahnya dipasang. Itu bukan sirkah wujuh itu. Itu sirkah wajah beneran. Sirkah wujuh itu hakikatnya itu sirkah mudhorobah atau sirkah abdan gitu loh. Ada 2 bentuk. Model 1, prosesnya sirkah wujuh itu pengelola ketemu pengelola. Misalnya insinyur bersirkah dengan insinyur. Kan nggak ada modalnya. Terus dia sepakat bikin bisnis properti. Dia cuma gambar, nggak ada duitnya, ya hanya jadi gambar saja. Terus gimana agar jadi bisnis? Kan kalau bisnis properti
Kalau modalnya hanya gambar dijual kan tidak boleh. Properti itu tidak bisa dengan akad salam, pesanan, tidak boleh dengan pesan pembuatan, istisna, nggak boleh dua-dua. Berarti apa? Harus ada rumahnya, baru boleh dijual. Kan butuh modal. Nah, dia cari pemodal. Begitu ketemu pemodal, butuh berapa? 1 miliar langsung dikasih. Kenapa langsung dikasih? Nggak usah bikin proposal, nggak usah. Kenapa? Lihat wajahnya udah percaya. Nah, itu namanya sirkah wujud. Begitu lihat wajahnya, wah, saya tahu sampean itu sangat pintar dalam mengelola bisnis. Wajahnya terpercaya. Nah, pemodalnya langsung ngasih modal. Itu namanya sirkah wujud. Nah, ini kan berarti mudharabah biasa. Bedanya apa dengan mudharabah biasa? Bedanya kalau mudharabah biasa ini, kalau datang ke pemodal harus bikin proposal gitu. Kenapa harus bikin proposal ya? Karena belum percaya sama wajahnya. Jadi sirkah wujud model 1 ini hakikatnya adalah sirkah mudharabah. Kalau model 2 sama, insinyur ketemu insinyur, gambar, nggak ada modal, ketemu orang tapi nggak punya duit, dia itu pedagang material gitu loh. Diajak sirkah nggak mau, saya nggak punya duit. Tapi kalau mau bangun rumahnya silahkan, ambil material sepuasnya. Kenapa? Karena saya sudah percaya sama wajah sampean itu. Tapi akadnya utang. Tidak masuk modal, utang. Tinggal catat saja. Nanti silakan dicicil. Kok percaya? Iya, saya percaya sama wajah Anda. Nah, itu sirkah wujud model 2. Berarti hakikatnya sirkah wujud model 2 itu apa? Itu sirkah abdan. Nah, mudah kan? Oke. Yang terakhir sirkah mufawadoh. Itu gabungan berbagai bentuk sirkah. Kalau semua bentuk sirkah boleh, digabung juga sah. Selesai. Nah, sekarang kita lihat. Apa kehebatan perseroan Islam dibanding kapitalis? Dengan adanya ketentuan yang mengharuskan harus ada pihak pengelola, kalau dalam kapitalis kan nggak ada. Maka sirkah Islam akan memberikan peluang yang besar bagi mereka yang hanya punya sikil saja. Sikil itu bahasa Inggris. Bahasa Jawanya apa? Skill. Kebalik ya. Jadi mereka yang punya modal dengkul atau modal sikil saja, tapi dia cerdas, dia ulet, dia pintar, dia punya pengalaman, punya kesempatan untuk menjadi pemilik perusahaan. Beda sama kapitalis, ditutup, close itu. Sikil nggak boleh menjadi pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan itu hanya pemodal saja. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada pihak baru yang mau berinvestasi, karena syarat investasi itu harus ada ijab kabul yang sempurna, tidak boleh hanya jual saham saja, maka perusahaan tidak akan bisa menggelembung secara cepat, sehingga proses pencaplokan dari perusahaan besar ke perusahaan kecil tidak akan terjadi. Hegemoni kapitalisme tidak akan terjadi. Hal itu berbeda jika proses penambahan investasi cukup dengan menerbitkan kertas saham, kemudian digoreng-goreng di bursa saham. Itu memang perusahaan kayak startup itu bisa dalam waktu cepat triliunan itu. Hanya jual saham, apalagi pintar menggoreng-goreng. Apalagi pakai bakar-bakar miliaran itu. Seperti lahirnya Gojek itu kan dari membakar dulu miliaran. Rugi dia itu. Bonus yang diberikan pada driver jauh lebih besar yang disetorkan. Itu kan tidak masuk akal. Itu mesti bakar-bakar. Sampai musuhnya mati semua yang tradisional mati, semua itu larinya ke Gojek, pasti sahamnya Gojek melonjak tajam.
triliunan itu. Kalau sudah nilainya triliunan, jual aja, terus jadi menteri, kan enak. Menteri yang suka guyon, itu namanya Gojek. Jangan serius, menterinya aja suka Gojek. Itu bahayanya. Seperti sekarang ini, yang digoreng apa? Shopee, kan? Shopee itu kan free ongkir. Free ongkir itu miliaran loh itu. Itu bisa bikin musuhnya mati semua itu. Tujuannya apa? Untuk goreng saja semuanya. Dia itu nggak cari retailan itu. Yang dicari apa? Supaya nilai sahamnya melonjak tajam. Itu kalau nilainya udah tinggi dilepas saja, triliunan dapatnya. Itu kan tinggal ngelepas berapa bagian aja. Yang penting jangan lepas 51%. Kalau lepas 51%, dia kehilangan milik. Yang ketiga, jika proses pencaplokan perusahaan tidak mudah terjadi, ditambah dengan adanya kemudahan pihak-pihak yang modal dengkul saja, modal tenaga saja itu bisa bergabung, kemudian bisa menjadi pemilik perusahaan, maka penindasan kaum pemilik modal kepada kaum buruh itu menjadi tertutup. Bisa diangkat derajatnya. Karena dalam Islam, kalau membuat perusahaan itu harus ada pengelola, itu membuat apa? Pemodal besar harus ngemis-ngemis kepada yang punya sikil tadi. Karena nggak dapat izin kalau nggak ada pengelolanya. Kan harus ngerayu-ngerayu kepada yang memiliki skill, keterampilan, pengalaman, tenaga. Diajak bersirkah untuk bersama-sama memiliki perusahaan. Tidak akan terjadi penindasan pemilik modal kepada kaum buruh. Tidak terjadi. Jadi penindasan kaum kapitalis terhadap kaum buruh benar-benar tidak akan terjadi dan celahnya sudah ditutup rapat-rapat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perseroan Islam sudah tuntas ya. Tadi jenis-jenis syirkah, kemudian solusinya seperti apa, dan dosa-dosa dari perseroan terbatas juga sudah dibahas. Nah, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab ya. Nah, seperti biasa, kalau ada yang mau bertanya langsung interaktif, silakan raise hand atau bisa langsung di unmute mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Heni, silakan Bu Heni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya bikin deg-degan ini. Soalnya mindset kita udah kapitalis banget gitu kan, Ustadz. Jadi begitu dirubah seperti ini nih, terbengong-bengong juga. Waduh, merubahnya ini sungguh-sungguh perjuangan. Teman saya ada yang berbisnis itu dengan konsep wah bagus syirkahnya mudharabah, yang dibisniskan tuh dari hulu ke hilir, pengolahan kelapa dari mulai nanem udah gitu panen diolah jadi macam-macam, punya produk-produk turunan dari bahan kelapa tuh banyak sekali, bisa puluhan gitu, bahkan potensinya ratusan dan potensi duitnya ribuan triliun katanya. Saya sih diajak bisnis, tapi ujung-ujungnya nanti kita bikin PT, terus habis itu bikin koperasi. Dieng, saya langsung begitu dibilang ada koperasinya setiap daerah gini-gini, langsung saya jadi ilfil, bikin grup koperasi gitu. Saya ditanya-tanya, gimana udah setor belum? Saya nggak mau jawab dan ikut di grup itu jadi nggak aktif sama sekali. Soalnya antara ucapannya yang oh begini, akhirnya seperti lah kok seperti ini gitu. Konsepnya sih bilangnya bagus, mudharabah gitu kan. Kok ujung-ujungnya bikin PT, terus BUMD, koperasi dan lain-lain. Nah, ini salah satu menjadi PR yang gimana ya? Ini PR yang sangat berat kalau disampaikan ke teman saya itu. Bilangnya kenal Ustadz Dwi Condro gitu, teman saya ini. Tapi ya sekedar kenang karena nggak belajar Core Isaac itu Ustadz. Jadi kan beda. Jadi pertanyaan saya,
apa namanya, kalau betul-betul menerapkan syirkah seperti ini, apakah harus sistem yang sekarang ini juga udah bisa berlaku, nggak perlu nunggu, oh ini sistem bisa berjalan, nunggu jadi khilafah dulu gitu kan. Apakah dengan sistem yang ada ini, ya kita bersirkah aja dengan teori-teori yang disampaikan seperti tadi. Itu aja Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu. Silakan Ustaz. Terima kasih Bu Heni. Kalau mau jalan dengan syirkah seperti ini, itu masih bisa. Kalau butuh legalitas, bisa memanfaatkan semua legalitas yang ada. Bisa menggunakan legalitas PT, bisa menggunakan legalitas CV, bisa menggunakan legalitas firma, bisa koperasi, bisa yayasan, itu semuanya bisa. Syaratnya apa? Syaratnya internalnya harus syirkahnya benar gitu loh. Saya juga punya perusahaan, legalitasnya PT juga. Perusahaan saya itu PT juga, tetapi ke dalamnya itu bersirkah. Ada yang sirkahnya mudorobah, ada yang sirkahnya abdan, PT tapi abdan, saya punya itu. Yang di Jakarta itu, saya punya konsultan syariah, itu PT. Tapi sirkahnya abdan. Kenapa? Nggak pakai modal. Ya namanya konsultanan modalnya cuma abab. Harus pakai kol-kolah ya abab. Kalau bukan orang Jawa nggak tahu, udah nggak usah dipikir. Itu namanya sirkah abdan. Jadi kalau temennya itu masih mau pakai PT nggak apa-apa, pakai koperasi nggak apa-apa, tapi harus paham sirkah gitu loh. Nanti tinggal dipilih. Sirkahnya inan tapi bentuknya PT, itu hanya perizinan saja kan, legalitas. Sirkahnya mudorobah tapi bentuknya koperasi, itu bisa. Sirkahnya mudorobah bentuknya CV, itu juga bisa. Nah, yang penting itu sebenarnya menjelaskan. Kalau dari tadi ngomong mudorobah, ya paham belum mudorobah itu. Kalau belum paham ya jangan ngomong mudorobah. Itu namanya mudah berubah nanti, bukan mudorobah. Begitu ya Bu Eni. Allah Allah. Ya, terjawab ya Bu Heni. Berikutnya ada Ibu Fitri Sugiharti. Silakan Ibu. Ya. Mana Bu Fitri? Ya, sudah unmute ya. Ya, silakan. Kurang rapat kayaknya Bu mic-nya, ada lalatnya. Nggak dengar Bu. Suaranya nggak kedengaran Bu. Sepertinya posisi headsetnya mungkin belum pas. Headset saya, Ustaz. Oh ya, masih belum kedengaran. Kita skip dulu barangkali ya ke Bu Zia, nanti kita kembali ke Bu Fitri. Silakan Bu Zia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang saya mau tanyakan tadi sudah mulai agak jelas ya dari pertanyaan Bu Yeni. Jadi kita untuk legalitasnya bisa ya dengan memakai tadi PT, CV, firma, atau koperasi. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan yayasan. Terus kemudian yang kedua, kan ada PT itu sekarang ini BUMN gitu. Nah, itu masuk kemana tuh Ustadz seperti yang kayak itu? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Iya.
pakai yayasan juga bisa. Pakai ya. Kalau memang itu hanya untuk legalitas. Biasanya yayasan itu kan untuk badan-badan sosial. Biasanya untuk apa? Yayasan itu untuk pendidikan, lembaga pendidikan atau panti asuhan, panti jompo itu biasanya pakai yayasan karena yayasan itu memang untuk keperluan apa? Keperluan lembaga-lembaga sosial. Tapi faktanya kan walaupun itu lembaga sosial seperti pendidikan itu kan sebenarnya itu tetap bisnis kan sebenarnya. Bikin sekolah-sekolah swasta itu kan bisnis. Karena bisnis, kalau dalam Islam, bisnis itu harus dikelola secara bisnis gitu loh. Oleh karena itu kalau memang ingin mengelola sekolahan itu secara bisnis, ya tetap harus bersirkah. Founder-foundernya yayasan itu tetap harus bersirkah. Kemudian legalitasnya pakai yayasan tidak apa-apa. Kedudukannya sama seperti tadi. Sirkahnya itu inan misalnya, tapi bentuknya PT. Bisa juga sirkahnya itu inan, bentuknya yayasan, itu juga sama. Begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau BUMN yang ada itu bentuknya apa? Sama, itu PT. PT, cuma istilahnya itu kalau BUMN disebut persero. Khusus BUMN itu disebut persero, itu PT tapi milik negara. Namanya persero. Tetapi sepenuhnya bentuknya cara pengelolaannya, akad-akadnya dan sebagainya itu sama seperti PT biasa. Makanya BUMN itu statusnya ya perusahaan seperti perusahaan swasta, tapi miliknya negara gitu loh. Sehingga ya dia harus seperti sebuah perusahaan, dia tujuannya harus mendapatkan keuntungan yang nanti keuntungannya itu dibagi sesuai dengan share sahamnya. Nah, yang disebut BUMN itu syaratnya apa? Sahamnya itu yang dimiliki negara itu minimal 51%. Kenapa? Kalau di bawah 50% berarti sudah menjadi milik swasta, itu tidak bisa disebut BUMN lagi. Harus 51% lebih. Tapi perlakuannya terhadap negara ya sama. Karena itu dikelola secara swasta. Dan nanti BUMN itu kan bebas memberikan gaji setinggi-tingginya pada dewan komisaris kepada dewan direksi. Nggak ada urusannya, karena itu pengelolaannya swasta. Makanya jangan kaget kalau komisaris utama Pertamina, Pak Ahok itu berapa coba? Ahok itu 3 miliar per bulan itu gajinya. Komisaris itu kan nggak kerja apa-apa. Kerjanya cuma marah-marah terus, itu 3 miliar itu. Kenapa? Begitu ya terserah perusahaannya. Dan pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya sekarang kalau ada pendukung-pendukung politik itu, tanda terima kasihnya ditaruh jadi komisaris. Mau pinter, mau goblok, pokoknya taruh komisaris itu, sudah duduk, diam, anteng, ngalir terus itu. Tiap bulan gajinya itu. Ngalir terus gajinya itu. Syaratnya cuma apa? Dukung saja. Jadi cebong itu udah, pokoknya cebong yang loyal, aktif, jadi buzzer, nanti taruh. Jadi komisaris ini, komisaris itu. Udah, duduk santai aja. Yang mikir itu kan direksinya. Yang jungkir balik direksinya. Komisaris tugasnya cuma apa? Memantau, minta laporan, marah-marah. Nah itu komisaris yang keren itu. Direksinya nggak becus ganti gitu aja. Enak jadi komisaris. Karena BUMN, komisarisnya itu tidak harus pemilik saham, tapi pemilik saham politik gitu. Kalau punya kontribusi politik ya ditaruh gitu loh. Itu BUMN nasibnya kayak gitu. Jadi sapi perahan politik. Sudah ambiar semua kan. Jadi persoalan
persoalan ekonomi itu persoalan pengaturan yang nggak beres, pengaturan nggak jelas, nggak beres, ambiar semua itu. Negara yang kaya raya kayak Indonesia itu penduduknya bisa melarat, bisa miskin itu. Kekayaan terus lari kemana? Kok kita bisa miskinnya kayak gini itu? Keruk kekayaannya. Indonesia itu bukan negara miskin, negara salah atur, negara salah atur. Maka dari awal semester 1 kita tekankan terus, yang paling penting, yang paling krusial, yang harus diatur dengan syariat Islam, itu adalah persoalan distribusi. Bukan persoalan produksi. Masalah produksi itu gampang itu. Itu urusan teknologi selesai. Misi yang paling berat pada kita itu adalah itu menegakkan aturan Islam itu dalam bidang ekonomi. Itu misinya yang kuliah Core Isaac itu. Nanti Bu Eni harus berani itu ketemu sama pemilik konglomerat tadi. Yang disebut konglomerat itu kan menguasai bisnis dari hulu sampai hilir itu. Itu konglomerat sejati. Nah, Bu Eni bisa nggak jelasin? Kalau belum bisa jelasin, belum lulus berarti. Gitu ya, Allah alam. Terjawab ya Bu Zia. Berikutnya kita kembali ke Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Masih ada lalatnya Bu? Kurang kedengaran. Masih belum kedengaran Bu? Mungkin bisa live dulu saja, nanti bergabung lagi, nanti kita kasih kesempatan lagi Bu ya. Kita skip dulu. Iya. Ada Umu Yahya dari Riau, silakan Ibu. Iya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada di kuliah-kuliah selanjutnya kali ya Ustadz. Cuman saya itu penasaran dari udah lama ketika membahas nizam iktisad itu terkait pembubaran syirkah Ustadz, pembubaran syirkah mudharabah. Kalau mudharabah itu kan modal sepenuhnya dari satu pihak kan ya. Nah itu kan kemudian ada satu pengelola. Nah ketika pembubaran syirkah itu berarti dikembalikan dulu ya tadi, dikembalikan dulu modal dari pengelola tadi, baru keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya Ustadz karena masih ragu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Kalau butuh rinciannya ya semester 6 itu, semester 6. Suwe banget. Lama banget. Jadi yang disebut bagi hasil itu kalau sudah BEP. Jadi yang paling penting harus bisa ngitung BEP. Nah, mungkin semester 6 besok kita kasih pelajaran ngitung BEP lah sampai ketemu bagi hasilnya. Karena semester 6 kan mikro ya. Nah, oleh karena itu ini sekarang filosofi harus kepegang dulu. Jangan sampai punya pemahaman yang disebut bagi hasil itu setelah modal dikembalikan. Kenapa? Kalau modal itu diminta kembali itu maknanya memang syirkah bubar. Syirkah bubar selesai. Karena saya menjumpai banyak kasus memahami syirkah itu tugas pengelola itu mengembalikan modal dulu baru bagi hasil. Terus nanti bagi hasil terus gitu loh. Sementara modal sudah dikembalikan minta bagi hasil terus loh, itu ketemu pirang perkoro, nggak boleh itu. Kalau modal dikembalikan tuh maknanya bubar. Sudah nggak berhak mendapat bagi hasil. Sekali aja itu bagi hasil dapat. Selanjutnya dia sudah nggak memiliki perusahaan lagi. Kenapa? Karena modalnya sudah ditarik. Kok minta bagi hasil terus atas dasar apa minta bagi hasil? Karena yang punya hak bagi hasil harus ada kontribusi. Ini filosofinya harus kita pegang. Kalau nggak punya kontribusi itu bisa modal saja,
atau tenaga saja, atau tenaga plus modal. 3 kemungkinan itu kontribusi. Jadi kalau modal ditarik, sudah nggak ada kontribusi, sudah nggak ada hak bagi hasil. Berarti kepemilikan perusahaan itu sudah sepenuhnya milik pengelola saja. Pemodal sudah kehilangan milik. Sudah bubar, wong ditarik. Maka kalau pengen memiliki terus, ya modalnya jangan ditarik. Bagi hasil setelah BEP. BEP itu maknanya apa? Sudah di atas modal. Keuntungannya sudah di atas modal. Nah, yang berarti yang paling krusial ngitung BEP itu. Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nah, sementara filosofinya dulu kita pakai. Nanti, ya memang harus detail. Harus ada detail simulasinya dalam bentuk angka-angka. Kalau nggak ada angka-angka, ya sulit membayangkan memang. Ngitung BEP itu kayak apa, gitu. Gitu ya, Bu. Allah. Ya, terjawab ya Bu, jangan kemana-mana, ya, tetap bersama kami. Kalau nggak salah nanti malam ada acara bisnis juga, Ustaz ya. Nanti kita share linknya, barangkali yang mau ikut. Itu gratis dari Syafaat, kantornya Ustadz ya. Nanti bisa di akhir acara kita share posternya, biar nanti bisa pada daftar. Kita kembali ke Bu Fitri. Semoga sudah lancar ya Bu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya lancar Bu. Sudah bisa Bu, silakan. Alhamdulillah. Amin. Aduh, terima kasih. Alhamdulillah kesempatannya. To the point ya tadi ya. Iya. Ini masih berkaitan dengan materi minggu yang lalu karena penasaran sekali ya dan belum dapat solusinya tadi. Jadi akan ditanyakan lagi oleh saya. Yang pertama, kemarin kan bicara tentang akad ya, akad yang persyaratannya jika persyaratannya tidak lengkap ya tadi ya. Saya baru paham bahwa kalau ya contohnya akad pernikahan boleh mempelai laki-laki boleh diwakili, itu baru dengar sekarang tadi seumur hidup gitu. Karena yang selama ini didengarkan yang bisa diwakili itu hanya perempuan saja, sedangkan mempelai laki-laki tidak bisa. Nah, bagaimana kalau yang seperti itu saja sah ya, bagaimana dengan perwalian kan karena ada ada perbedaan pendapat ya tadi ya, sama-sama kuat kalau menurut saya gitu ya, karena yang satu sumbernya dari Imam Hanafi yang saya yang dengar itu ya, mazhab Imam Hanafi, lalu kemudian dari Imam Malik gitu, yang menyatakan bahwa apalagi jika seorang wanita dewasa tidak diwakili akad pernikahannya oleh tidak diwalikan oleh orang tuanya, itu sah. Nah, yang seperti itu tadi ya. Maaf itu agak melenceng sedikit mungkin, tapi karena penasaran nih gitu ya. Lalu yang kedua, jika suatu ada akad batil dan saya pernah dengar akad fasid juga, misalnya dalam jual beli sehari-hari itu sering kali kalau misalnya kita bukan pengalaman saya aja gitu ya, kita mau ke warung misalnya tadi ya, ke warung. Lalu pemiliknya itu nggak ada, tapi karena dia teman dekat misalnya atau tetangga dekat, kita itu kadang-kadang ngambil aja dulu barangnya, gitu loh ya, barangnya, misalnya minyak atau lainnya kue misalnya gitu ya, atau jajan pada saat jajan, ngambil aja dulu. Nah, apakah itu batil atau tidak akad yang seperti itu? Haram nggak kita konsumsi ya barang-barang seperti itu? Lalu yang ketiga, akad salam kan salam itu akad pesanan, ada beberapa objek yang tidak boleh dilakukan dengan akad salam karena salam itu hanya boleh pada barang yang ditakar kan ya, yang bisa ditakar. Kalau tanaman gimana Tad? Misalnya tanamannya bibit tanaman kan sekarang kita kalau misalnya itu tidak bisa kita dapatkan di tempat yang dekat juga, misalnya ada yang jauh ya, yang online misalnya. Nah, itu juga kan tanaman dijual, dan itu kan nggak bisa diukur gitu ya. Ada tanaman kecil, ada tanaman besar, Tad. Nah, itu bisa dengan salam atau tidak?
itu 3 ya. Lalu kemudian yang keempatnya ya ini istilahnya moralitas aja kita ya. Menurut Ustadz kan juga ya, dan menurut kita semua saya yakin begitu. Semua muamalah kita itu kan tetap aja pertanggungan jawabannya atau pertaruhannya itu di akhirat ya gitu ya, halal dan haram. Nah, sedangkan banyak aspek termasuk pembahasan yang sekarang mengenai perseroan itu ternyata banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kita tidak paham, tapi kita juga kan nanti dituntut pertanggungjawaban dengan waktu dan usia. Nah, jika seperti itu bagaimana kita mau apakah kita tetap bisa menjalani atau tidak gitu loh ya. Karena ya kalau misalnya dasar berpikirnya aduh semuanya salah, jadi tidak boleh dilakukan. Akhirnya kita tidak bisa bergerak sama sekali gitu. Itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya baik, lumayan banyak ya Bu. Mungkin yang dijawab yang relevan dulu saja ya, karena waktunya terbatas dan masih banyak yang bertanya ya. Silakan Ustadz. Iya, masalah nikah. Nikah relevan nggak? Ya memang ada ikhtilaf, tapi kalau yang kuat, yang sudah dikaji itu, nikah itu sebenarnya ijab qabul itu antara laki-laki dan perempuan. Seharusnya ijab qabul nikah itu laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan wali. Ini ikhtilaf ya, ikhtilaf. Kalau Imam Syafi'i memang ijab qabul itu antara wali dengan laki-laki. Nah. Tapi ternyata yang lebih kuat itu ijab qabul itu laki-laki dengan perempuan. Tetapi wali itu wajib ada. Karena kalau wali tidak ada, tidak sah gitu loh. Tapi ijab qabulnya laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau ada janda menikah, ya langsung wanita janda dengan laki-laki sah. Tapi harus ada walinya. Kalau nggak ada walinya tetap nggak sah. Baik. Itu yang saya pahami yang paling rojih seperti itu. Jadi wali tetap wali tetap wajib. Karena hadisnya yang saya pegang itu la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali harus ada walinya. Jadi kalau tidak ada wali itu tidak ada nikah, berarti tidak sah. Itu sama seperti kenapa sholat itu harus ada fatihahnya. Karena hadisnya juga sama, la sholata illa bil fatihah. Jadi tidak ada sholat kecuali harus ada bacaan surat Al-Fatihahnya. Jadi kalau sholat tidak membaca surat Al-Fatihah itu sholatnya tidak sah, tidak ada sholat. Sama seperti nikah. Jadi wali itu rukun, harus ada. Tapi menyangkut ijab qabul dengan siapa, nah itu ada ikhtilaf. Tapi ini bukan pembahasan pernikahan. Nanti jadi pengen nikah lagi kalau membahas itu. hanya mengkiaskan kan. Soalnya tadi kan kalau memberi contoh itu selalu dicontohkannya dengan akad nikah gitu. Ya. Baik, Tad. Ya, nomor 2 apa? Mohon maaf tadi putus-putus. Akad batil dengan fasid ya Tad. Lalu bagaimana dengan kelanjutannya kalau misalnya akadnya batil dan akadnya fasid? Kalau fasid seingat saya itu rusak atau ada sesuatu yang tidak lengkap tapi masih bisa diperbaiki gitu. Nah, yang seperti itu. Mohon penjelasan lebih lanjut. Iya. Ya, itu memang belum kita bahas. Itu nanti semester 6 itu atau mungkin semester 5 ya. Jadi fasad itu hanya berlaku untuk muamalah. Jadi dalam akad ibadah tidak ada istilah fasad. Ibadah itu hanya sah dan batal. Misalnya sholat, kalau nggak wudhu, batal gitu. Sholat lagi sholat kentut, batal. Itu sholat nggak baca Fatihah, batal. Tapi nggak ada sholat fasad, itu nggak ada. Fasad itu hanya untuk muamalah saja. Jadi muamalah itu tidak sah dibagi 2. Tidak sah itu bisa batal, tidak sah bisa fasad. Dua-duanya tidak sah. Bedanya kalau batal supaya sah, akadnya harus diulangi. Oh, gitu. Kalau fasad supaya sah,
akadnya tidak perlu diulangi. Cukup yang merusak akad itu dihilangkan, itu sudah sah. Karena yang disebut fasad itu sebenarnya rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Itu ciri-ciri fasad. Rukun syaratnya terpenuhi, tapi ada tambahan-tambahan syarat yang malah merusak muqtadul akad. Itu namanya fasad. Contohnya misalnya jual beli. Rukun syaratnya sudah terpenuhi, tapi penjual mengatakan barang yang sudah dibeli nanti kalau dijual lagi tidak boleh di bawah harga perusahaan. Nah, kemarin yang ribut kan itu, baru rame pada nanya. Reseller tidak boleh menjual di bawah harga perusahaan. Nanti bisa dituntut di muka pengadilan. Itu jual beli yang fasad. Jual beli yang fasad. Jadi agar sah itu cukup dihilangkan syarat itu. Kalau syarat itu dihilangkan, nggak perlu mengulang akad lagi, itu namanya fasad. Atau beli buku ya, beli buku ada tulisannya, buku yang dibeli tidak boleh difotokopi, tidak boleh digandakan, tidak boleh dijual lagi misalnya, itu jual beli yang fasad. Karena jual belinya rukun syaratnya terpenuhi. Bagaimana agar sah, syarat itu harus dihilangkan atau diabaikan. Itu baru bisa sah, tidak perlu mengulang akad. Makanya kalau beli buku hati-hati. Kalau ada tulisan itu bisa tidak sah itu. Supaya aman, lebih baik beli buku saya, itu aman. Karena nggak ada tulisan itu. Enak kan? Bisa sambil iklan. Itu bedanya batal dengan fasad. Oke, nomor 3 apa tadi? Akad salam untuk tanaman, apakah boleh atau tidak? Jadi syarat salam itu harus harta misliat. Barang misliat itu barang yang ada padanannya di berbagai toko atau di berbagai pasar. Kalau tanaman itu nggak ada duanya, ya nggak bisa disebut barang misliat. Tapi kalau tanamannya masih dalam bentuk bibit, dan itu di mana-mana banyak, misalnya bibit mangga itu bisa sama. Kita cari bibit mangga di sana ada, di sini ada. Nah, itu bisa disebut sebagai misliat. Boleh tanaman itu dianggap harta misliat. Tapi kalau gede-gede itu tidak ada padanannya, maka tidak bisa disebut misliat. Oh, gitu. Itu kasusnya seperti kambing ya. Kambing atau sapi. Sapi itu harta kimiat. Karena sapi itu nggak ada yang mirip. Maka ulama memasukkan sapi itu harta kimiat, bukan misliat. Tapi kalau daging sapi itu harta misliat. Karena bisa diukur. Karena di berbagai toko daging sapi, kalau beli cirinya harta misliat apa? Kalau beli langsung tanya, berapa kilo Bu? Gitu. Itu berarti harta misliat. Tapi kalau beli sapi kan nggak bisa. Berapa kilo Bu sapinya? Nggak bisa. Ya saya harus lihat sapinya. Saya harus kenalan dulu. Harus saling sapa dengan sapinya. Kalau dia nggak mau akrab sama saya nggak mau beli, misalnya gitu. Karena kadang-kadang baper juga beli sapi. Itu menunjukkan itu harta kimia. Mesti dicek itu. Nggak cuma berapa kilo, nggak bisa. Mesti saya harus pastikan bulunya harus halus. Tidak ada cacat. Itu syarat korban kan gitu. Cari yang gemuk, tanduknya itu utuh gitu. Itu namanya harta kimia. Makanya pesan hewan korban itu nggak boleh. Pesan hewan korban itu nggak boleh. Karena nggak bisa diakati salam. Nanti jadi panitia korban harus hati-hati. Kalau mau harus wakalah bil ujroh. Itu bisa. Tapi ujrohnya harus pasti. Misalnya 50.000 harus dipastikan kalau ujroh. Gitu ya. Nomor 4 apa tadi? Jika segala sesuatu itu ya bertentangan ya termasuk syirkah dan lain sebagainya gitu ya, bertentangan dengan syariat Islam ya. Lalu kemudian apakah kita hanya tidak boleh tidak boleh melakukannya, tidak boleh istilahnya ya tidak boleh ngapa-ngapain gitu. Jadinya kan tidak ngapa-ngapain gitu kan. Ya ini salah ini. Seperti pembahasan kita sekarang juga kan seperti itu. Ya tentang iya, tapi kan tetap ada kiyak-kiyuknya ya. Rasul itu pernah hidup di zaman jahiliyah. Malah lebih lama.
Rasul diangkat menjadi Rasul ya. Hidup di zaman jahiliyah itu 13 tahun. Hidup di negara Madinah, di negara Islam di Madinah itu 10 tahun. Ketika menjadi Nabi. Setelah diangkat jadi Nabi, berarti Rasul pernah hidup di sistem yang tidak Islami 13 tahun lebih lama. Dan Rasul bisa tetap eksis, dan tentu saja Rasul tidak akan melakukan tindakan yang haram. Berarti kan walaupun dalam sistem yang tidak Islami, Rasul tetap melakukan aktivitas muamalah. Rasul juga jual beli, Rasul juga sewa menyewa, Rasul juga melakukan ijarah. Nah itu jadi dalil semua. Rasul ketika mau hijrah itu membayar seorang penunjuk jalan dari Bani Dil. Dia itu masih kafir. Dia dibayar mau menunjukkan jalan yang tidak populer untuk menuju Madinah supaya nggak ketangkap orang kafir. Di tengah pengumuman siapa yang bisa nangkap Rasul, hadiahnya besar, hidup maupun mati. Tapi Rasul melakukan ijarah dengan orang kafir, itu jadi hukum itu. Bahwa berijarah dengan orang kafir itu boleh. Boleh. Nah, berarti kan kita harus tetap bisa eksis walaupun sistemnya masih jahiliyah. Tetap harus eksis. Itu ibaratnya kita dipaksa hidup di Bikini Bottom bersama SpongeBob, tapi masih bisa hidup walaupun kita seorang tupai. Kenapa? Pakai helm gitu loh. Jadi kita dipaksa jadi Sandy gitu loh. Bingung ya? Kalau bingung nggak pernah nonton SpongeBob. Nah sekarang ini kalau mau masih eksis, kita harus jadi Sandy yang di mana-mana pakai helm. Kalau enggak ya tetap nanti jatuhnya haram-haram. Wong kita ini makhluk darat, disuruh hidup di lautan, ya mesti mati lah. Normalnya kita mati. Nggak bisa hidup kan di Republik Bikini Bottom itu nggak bisa. Orang Islam itu harusnya hidup di daratan. Nah sekarang kok banyak orang Islam sukses, bisnisnya besar, ya itu mesti jadi Master Crab itu. Mesti jadi kapitalis. Kapitalis yang muslim gitu. Itu Master Crab itu. Master Crab yang dijilbabi. Parsial lagi ya, Tan. Kitanya jadi ikut-ikutan parsial atau ya tadi ya? Iya, makanya jadi orang Islam harus punya dua agenda. Agenda jangka pendek, agenda jangka panjang. Semua harus punya agenda itu. Jangka pendek kita harus bisa bisnis secara halal, pakai helm. Jangka panjang semua harus jadi pejuang-pejuang yang siap untuk memperjuangkan tegaknya Islam. Nah itu jangka panjang kan, nggak bisa sebulan 2 bulan selesai. Baik. Tapi semua harus punya agenda. Kalau enggak, kita pasrah diam saja terkena dosa investasi, ngalir terus. Cukup diam dosanya ngalir terus. Nggak percaya, baca itu bukunya. Judulnya apa? Dosa investasi. Nah, siap, Tad, siap. Insya Allah. Itu ya, Allah. Baik, Tad. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ada yang bawa bukunya. Baik, Tad. Terima kasih. Ya, berikutnya ada Pak Hari Khairul Sud. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan saja, Ustaz, menanyakan berkaitan dengan transaksi jual beli rumah yang dilakukan di mana rumahnya ini belum jadi dengan akad wa'ad ghair mulzim ya, atau akad janji, Ustaz. Di mana setelah rumah ada baru dilanjutkan dengan akad bai atau akad bai ya. Namun permasalahannya mungkin di dalam akad janji ini, kalau misalnya tidak dilanjutkan dengan akad jual beli, ada sejumlah uang yang awalnya dimasukkan ya diikutsertakan sebagai DP. Ini apabila tidak jadi akadnya, ada yang dipotong saat untuk biaya marketing atau pula sejumlah uang tadi diikutkan dalam proses pembangunan rumah. Ini bagaimana ya, Ustaz, hukumnya? Ya, menurut saya yang harus jelas, akad wa'ad ghairul mulzim itu akad apa?
Ya harus jelas itu. Wa'adnya itu wa'ad apa gitu loh. Jadi itu yang menurut saya belum jelas. Jadi kenapa ada wa'ad itu wa'ad atas apa gitu loh. Cuma janji. Janji atas apa gitu loh. Apa janji karena kita menitipkan uang. Kita titip uang, tapi belum mengikat. Nah, statusnya itu titip, atau bagaimana? Kalau titip, mohon maaf, titip itu duitnya nggak boleh diapa-apain. Itu namanya titip. Itu namanya wadiah. Wadiah itu kan definisinya al-malu al-madfu'u ilaman yahfazuhu bila iwadin. Dari awal kan saya selalu mengingatkan kita harus disiplin dengan ta'rif syar'i. Kalau kita ngomong titip, itu harus kembali kepada definisi titipan atau wadi'ah. Jadi wadi'ah itu al-malu al-madfu'u ilaman yahfazuhu bila iwadin. Jadi yang disebut titip itu adalah menyerahkan harta kepada seseorang untuk dijaga tanpa kompensasi. Berarti ciri titipan itu apa? Duitnya nggak boleh dipakai. Termasuk untuk bangun rumah nggak boleh, apalagi untuk DP. Itu bukan titipan. Nah, sekarang uang yang kita serahkan statusnya apa? Kalau bukan titipan. Kalau uangnya mau dipakai, berarti itu apa? Berarti itu qard kan? Yang namanya qard itu pertama, uangnya itu berpindah milik. Karena qard itu ya kembalinya kepada definisi lagi. Kalau qard itu kan ma tu'tihi minal misliyati liyuradda laka misluhu fil mustaqbal. Teman-teman harus mulai disiplin ya. Kalau serius mau jadi pakar ekonomi Islam, nanti harus disiplin dengan takrif. Kalau perlu harus hafal, harus hafal. Kalau di Ampara harus hafal. Karena nanti ada ujiannya kalau di Ampara. Dosennya Ustaz Siddiq Al-Jawi, gualaknya minta ampun. Kalau kurang koma mungkin salah. Kurang satu kata salah. Itu Ustadz Ali Akbar sudah ngerasain jadi muridnya Ustadz Siddiq Al-Jawi. Wah, tapi kalau dapat A terus berarti hafalannya mumtaz itu. Lulusnya kumlot. Jadi harus ketat. Yang disebut qard itu apa-apa yang kamu berikan berupa harta misliat untuk dikembalikan harta misliat yang lain dalam waktu tertentu. Jadi kalau itu akadnya qard itu yang paling penting apa? Harus ada kesepakatan batas waktu pengembalian. Itu kalau qard. Ada enggak ketika menyerahkan uang itu janji untuk mengembalikan? Uang ditaruh kok malah dipakai, nanti kalau enggak jadi malah dipotong. Makanya saya tidak akan mempermasalahkan itu, yang penting itu akad apa atau janji atas apa gitu. Harus jelas. Kalau itu statusnya qard harus mengikuti hukum qard. Kalau itu wadiah harus mengikuti hukum wadiah. Jadi kalau itu qard, maka kalau dia mau ngambil ya harus dia ambil dan harus dikembalikan secara penuh. Kalau ada potongan itu namanya riba gitu loh. Semua manfaat yang muncul dari qard itu adalah riba, kan enggak boleh. Paling berat itu qard memang. Qard itu harus apa yang diserahkan dengan yang diterima sama. Biaya administrasi aja enggak boleh. Kalau ada BMT tanya, qard itu boleh enggak ngambil biaya administrasi? Itu riba saya bilang. Itu haram. Kalau akadnya qard. Nah, tapi kan namanya ngurus ini harus ada biaya administrasi. Qard itu tolong menolong, bukan bisnis. Kalau nggak mau nolong ya nggak usah ngasih qard. Dalam Islam itu tegas. Bisnis, nolong gitu loh. Jangan dicampur-campur. Makanya biaya administrasi atas qard itu nggak boleh. Nah, yang harus jelas itu akadnya apa.
Karena berpindahnya harta itu harus atas dasar akad. Kecuali kalau nggak ngasih duit apa-apa, cuma janji, nanti saya tunggu ya sampai rumah jadi, nanti kalau saya lihat setuju ya saya beli, enggak ya saya nggak jadi beli. Nah itu berarti janji murni, janji itu seperti itu. Tapi kalau sudah ada uang yang diserahkan, itu harus jelas itu akadnya apa. Tidak boleh hanya janji saja. Harus jelas akadnya. Apakah itu wadiah, duit diserahkan itu harus jelas loh. Kalau nggak ada akad itu nggak mengikat dua belah pihak. Nanti kalau duitnya dibawa lari gimana? Oh, nggak mengikat apa-apa. Karena ada serah terima harta itu harus muncul akadnya apa. Dan banyak pilihan dalam Islam itu akad. Nanti bisa dipilih. Kalau mau hubungannya sama rumah, yang paling tepat itu apa? Ijaroh. Berkali-kali saya menyampaikan ijaroh. Jadi duitnya berapa, itulah yang digunakan bangun. Duitnya habis, ya sudah berhenti, jangan bangun lagi. Nanti kalau ada duit lagi, serahkan, bangun lagi. Nah, itu namanya ijaroh. Oke. Nah, syaratnya ijaroh, lahannya harus sudah dimiliki oleh yang mengijarohkan. Bukan lahannya pengembang. Nggak bisa diijarohkan. Makanya lahan harus dibeli dulu. Baru bisa akad ijaroh. Itu yang solusi untuk properti syariah. Begitu ya. Allah. Terjawab Pak Hari Khairul. Baik, untuk yang bertanya langsung sudah semua ya. Sekarang kita coba cek yang di chat ya, ini sudah di penghujung waktu. Kalau sudah ada yang terjawab tadi berarti sudah sekaligus ya. Ada beberapa terkait properti ini, saat bagaimana skema sirka amlak dalam properti. Kemudian ada yang tanya contoh, Bu Yeni tanya contoh sirkah itu yang sudah ada, yang sudah dilaksanakan itu seperti apa. Kemudian ada Ustadz Supri, bolehkah sirkah dalam bentuk pemeliharaan hewan ternak pembagian berdasarkan kesepakatan, misal menyerahkan domba betina untuk dipelihara dan dikelola, nanti hasil dari anaknya dibagi berdasarkan kesepakatan. Kemudian dari Bu Kanti, mendirikan PT syaratnya BPJS, itu hukumnya bagaimana? Mungkin itu dulu saya. Terakhir. Yeah. Mulai yang mana tadi? Dari properti. Amlak ya, amlak. Ya, amlak. Kalau sirka amlak dalam properti itu hanya memiliki secara bersama terhadap properti itu. Contohnya misalnya bapak meninggal. Kayak bapak saya itu meninggal, anaknya 3. Masih meninggalkan 1 rumah. Nah, kesepakatan anak-anaknya, rumahnya tidak dijual. Berarti rumah itu statusnya milik 3 anak itu. Sehingga nanti kalau mudik pulang kampung yang nginepnya di situ. Itu namanya sirkah amlak terhadap properti. Ya sudah itu aja. Tapi nanti kalau rumah mau disewakan harus berakad apa? Sirkah ukut atau sirkah akad. Harus ada kesepakatan siapa pengelolanya. Kalau nggak ada pengelolanya nggak boleh. Harus menjadi sirkah ukut. Semuanya pemodal kan karena memiliki bersama atas rumah itu. Itu namanya sirkah amlak di dalam properti. Termasuk kalau kelas ini dikasih rumah. Nah, Bu Heni ngasih rumah 1 untuk peserta kelas ini. Yaitu namanya sirkah amlak dalam properti. Jadi rumah itu miliknya nanti harus diketahui ini misalnya 40 orang satu kelas, yaitu pemilik rumah itu 40 orang bersama-sama memiliki rumah. Ya sudah itu aja, hanya kepemilikan. Itu namanya sirkah amlak. Terus apa nomor 2 tadi? Yang kedua terkait dengan Contoh.
contoh syirkah, Ustaz. Ya sudah jalan ya, perusahaan saya sudah ada. Mau yang di Jakarta silahkan, nanti bisa japri saya, mampir ke kantornya. Itu bentuknya PT, tapi sirkahnya sirkah Abdan, itu yang DCSC. Kalau mau ke Jogja ada, yang nanti malam mau manggung itu Syafaat. Syafaat itu PT juga, itu konsultan, banyak kan konsultan Markom, Marketing Communication, atau konsultan branding syariah. Itu yang di Jogja, kalau mau mampir silahkan. Itu sirkah saya yang paling tua. Itu sudah 23 tahun itu sirkahnya. Sirkahnya mudorobah itu. Sirkahnya mudorobah tipe 3 tadi. Sudah tua 23 tahun, seumur anak saya. Ya kita kelola secara sirkah walaupun judulnya PT. Yang di Makassar ada, silakan kalau Makassar ada. Itu ada PT juga tapi properti. Sekarang jualan kapling. Yang mau beli silakan yang di Makassar. Kapling yang ada duriannya. Ada kurmanya, kapling kurma sama kapling durian plus kambing. Ternak kambing. Terus apa? Sirkah dalam bidang peternakan. Ya, sirkah dalam memelihara hewan ternak apakah boleh, Ustaz? Bagi hasilnya Boleh juga aja, dari boleh aja asal mengikuti aturan sirkah yang ada. Yang penting nanti hasilnya apa? Apakah anakan atau daging? Ternak itu kan cuma 2. Nah, produknya itu daging untuk penggemukan atau untuk peranakan. Nah, jadi harus tahu yang disebut hasil itu apa. Asal tahu apa tata cara sirkahnya, nanti kan harus jelas. Pengelolanya siapa, pemodalnya siapa, terus kesempatan bagi hasilnya berapa persen. Terus yang disebut keuntungannya itu apa. Kalau anakan ya anakannya harus dijual, terus dibagi sesuai dengan kesepakatan. Terus nanti harus dihitung, kalau pengelola itu harus cari makanan, ngasih makan dan sebagainya, itu statusnya apa? Kalau itu dia harus membeli, itu harus dianggap sebagai biaya. Dan nanti sebelum bagi hasil, nanti kalau anaknya sudah dijual, jangan dibagi hasil dulu, dikurangi biaya-biaya untuk pakan ternak tadi, dibayarkan kepada petaninya. Nah itu yang penting kalau paham sirkah, boleh. Yang nggak boleh itu nanti bidang pertanian, itu nggak boleh. Kalau peternakan masih boleh. Tapi nanti rincian tentang pertanian, itu nanti apa hukum lahan pertanian. Yang semester 1 sudah kita bahaskan. Nanti muncul lagi itu. Itu lapis yang kelima. Ini baru lapis ketiga. Ya, terakhir Ustaz, untuk membangun PT biasanya disyaratkan ada BPJS, itu bagaimana hukumnya? Kalau bisa dihindari, lebih baik nggak usah pakai PT. Kalau memang harus legalitas PT, dan memang wajib harus ada BPJS, itu berarti statusnya terpaksa. Karena kita dipaksa. Kalau statusnya dipaksa, semoga ada rukhsah. Karena dalilnya rufi'a an umati alal khoto'i wa nisyani wa mastukrihu alaih. Akan diangkat pena malaikat terhadap 3 perkara. Diangkat malaikat itu rukhsah. Tidak ditulis sebagai dosa, padahal dosa. Harusnya dia kena dosa, tapi tidak ditulis dosa. Kalau ada 3 keadaan. Yang pertama, kalau dia itu apa? Yang pertama itu khoto, itu tidak sengaja. Yang kedua, kalau nisyan itu lupa. Yang ketiga, wa mastukrihu alaih. Semua kan yang terpaksa dia melakukan, karena dipaksa. Keterpaksaan atasnya itu semoga, kita yang mengatakan, semoga dimaafkan.
Makanya kalau masih bisa dihindarkan, dihindarkan. Kalau terpaksanya memang harus, seperti bayar pajak itu kan hukum asalnya tetap haram. Nanti semester 3 kita bahas khusus pajak. Hukum asalnya haram. Tapi kalau terpaksa harus membayar, ya kenanya apa? Keterpaksaan atas. Gitu ya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai tuntas semua. semuanya. Untuk yang event nanti malam itu posternya sudah ada di kolom chat ya, bisa di-download masing-masing dan bisa menghubungi CP-nya kalau mau ikut. Itu gratis ya, silakan diikuti. Bisa ketemu Ustadz lagi nanti malam, nambah ilmu lagi ya insya Allah. Mungkin closing statement-nya Ustadz untuk hari ini. Alhamdulillah, makin lapisnya makin bertambah, makin berat nih. Tapi insya Allah semoga tetap dengan niatan yang ikhlas, kita ingin membangun peradaban Islam, dibutuhkan pakar yang banyak. Dibutuhkan pakar-pakar ekonomi Islam untuk membangun peradaban Islam. Semoga ini dicatat oleh Allah sebagai kontribusi yang mulia, kontribusi yang sebesar-besarnya pahala untuk memberatkan timbangan besok di akhirat, sehingga memudahkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas azan ya di Jogja ya Tete. Ya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz.